warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku Ariska Nurmelani dalam video pembelajaran kita pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, di video kali ini kita mau bahas materi tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembiayaan. Apa konsep dari pembiayaan pendidikan ini? Ya, pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan? Yang pertama, kenaikan harga atau rising prices, lalu perubahan relatif dalam gaji pengajar teacher salaries, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Di dalam pembiayaan pendidikan ini memiliki landasan hukum. Yang pertama, landasan yuridis, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Peraturan Perundang-undangan, dan yang kedua dasar filosofis, yaitu proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah. Kira-kira dari mana ya sumbernya? Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada pemerintah pusat, siswa, yayasan, Pemda, kelompok masyarakat, pengusaha, orang tua, dan dari alumni. Lanjut ke kategori biaya pendidikan. Kategori di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan. Dan indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan. Nah, kategori yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Selanjutnya, pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Nah, yang kedua, pendekatan mikro. Ini mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Kira-kira apa ya fungsi dari pembiayaan pendidikan? Nah, yang pertama, untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Lalu, ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana, dan menggambarkan target-target yang akan dicapai. Udah selesai nih pembahasan kita yang pertama tadi tentang manajemen pembiayaan. Lanjut, yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, apa pengertian dari sarana dan prasarana? Nah, sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Lalu, bagaimana perencanaan sarana dan prasarana ini? Perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lanjut ke tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuannya. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 3. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. Nah, lalu apa manfaatnya? 1. Menghilangkan ketidakpastian. 2. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan.
Dan 3. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah. Nah, berikutnya yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. 2. Perencanaan harus jelas. 3. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. 4. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas. Lalu perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Lalu di sini ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak ini ada 2 macam. 1. Barang habis pakai. Perencanaannya dengan cara menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. 2. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Nah, yang kedua, barang tidak habis pakai. Perencanaannya dengan cara menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana, memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan, dan menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Lalu barang tidak bergerak. Yang pertama, tanah. Caranya, menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan. 2. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, dan transportasi. Lalu mengadakan survei harga tanah, dan menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Barang tidak bergerak yang kedua, bangunan. 1. Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan. 2. Mengadakan survei. 3. Menyusun rencana konstruksi dan arsitektur. Dan 4. Menyusun rencana anggaran biaya. 5. Menyusun pentahapan rencana anggaran biaya atau RAB. Udah selesai nih kita bahas perencanaan sarana dan prasarana. Sekarang kita bahas lagi pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana bisa dilihat pada gambar. Pengadaannya bisa melalui pembelian, penyewaan, pinjaman, penukaran, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, dan penerimaan hibah. Berikutnya, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Berikutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, macam-macam pemeliharaannya adalah 1. Perawatan terus-menerus atau teratur rutin, perawatan berkala, perawatan darurat, perawatan preventif atau selang waktu. Yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi, sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sekian pembahasan materi pada video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.